kita mulai kuliah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalahnya kita nantikan ila yaumil akhir. Teman-teman yang saya banggakan, marilah kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menyudahi ya materi perkuliahan kita dengan pokok bahasan yang terakhir, ya ini tentang perkawinan yang dilarang ya, yakni perkawinan anak. Teman-teman, sejatinya hari ini teman-teman akan mempresentasikan dengan dibagi dua kelompok yang pro dan kontra. Namun karena kelas ini tidak siap, jadi saya presentasikan saja PPT-nya. Harapannya hari ini teman-teman sudah membaca dan terjadi pro dan kontra terhadap perkawinan anak. Tapi ternyata tidak bisa terjadi. Sebagaimana mata kuliah yang sudah kita lewati, metode pembelajaran kita sudah banyak. Di antaranya adalah membuat PPT, ya. Jadi dan itu kemudian diskusi kelompok. Anda terbagi menjadi beberapa kelompok, diskusi kelompok. Lalu kita juga sudah membuat metode pembelajaran dengan diskusi di kelas dengan cara dikocok. Jadi setiap kelompok yang akan presentasi tidak tahu siapa yang akan presentasi. Tujuannya itu supaya teman-teman mempelajari dan membaca semua bahan. Lalu juga ada metode menonton film untuk bisa mengambil intisari makna dari film itu sendiri. Dan itu bagian dari relate kehidupan sehari-hari untuk memudahkan mata kuliah muamalah dan kajian Islam pemahamannya. Ada juga metode tentang membaca jurnal. Ini juga untuk mempermudah dan melatih analisa pemahaman teman-teman. Saya sudah membaca seluruh tulisan Anda, respon Anda terhadap jurnal. Ada yang bisa mengambil intisari dan makna jurnal itu dengan baik. Ada yang sedikit melebar atau bahkan jauh dari makna jurnal. Tapi nggak apa-apa, itu metode yang harus Anda lewati. Dan dengan cara demikian, Anda nanti akan terbiasa membaca jurnal dan memudahkan Anda ketika Anda menulis skripsi. Metode pembelajaran kita yang lain adalah Anda diberi kewajiban untuk menulis di media massa. Itu akan melatih Anda menganalisa fenomena di sekitar dikaitkan dengan mata kuliah, dan kemudian Anda merefleksikan bacaan, pengalaman juga tentang fenomena yang ada ya, dengan refleksi yang sudah Anda terima di kampus ya, melalui mata kuliah kita, sehingga Anda punya pemaknaan tersendiri terhadap situasi yang ada. Mudah-mudahan Anda juga sudah selesai menuliskan itu di media massa. Dan harusnya hari ini Anda terjadi pro dan kontra, tetapi tidak terjadi. Oke. Teman-teman, hari ini kita punya, ya ini data tahun 2017, 83,4 juta anak. Mungkin ketika di sensus Anda masih termasuk anak ya, karena di bawah 18 tahun gitu. Nah, ketika tahun 2018 mungkin datanya sudah berubah. Ada persoalan terhadap anak, salah satunya yakni tentang perkawinan anak. Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah itu termasuk provinsi dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Provinsi-provinsi tadi itu ternyata di atas angka nasional. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali, ternyata perkawinan anak itu tinggi sekali di beberapa provinsi. Ada yang mencapai 39,53%. Ya, dan ini sangat mengkhawatirkan. Selain itu teman-teman, ternyata angka perkawinan anak itu juga punya korelasi dengan kemiskinan. Misalnya kejadian di Sulawesi Barat dengan di Riau. Kalau prevalensi terendah perkawinan anak menurut provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan adalah Kepulauan Riau, ya.
Tetapi dengan prevalensi tertinggi perkawinan anak, menurut provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan adalah Provinsi Sulawesi Barat. Artinya, semakin miskin daerah itu, maka perkawinan anak semakin tinggi. Ini patut kita cermati bersama ya. Ini bisa jadi anak perempuan itu kemudian dianggap beban, sehingga ketika orang tuanya miskin, lalu anak perempuan itu segera dikawinkan untuk melepaskan kemiskinan. Walaupun pada kenyataannya belum tentu bisa menyelesaikan persoalan, karena bisa jadi kemiskinannya tidak berkurang, tetapi justru menurunkan kemiskinan itu kepada anak dan cucu. Jadi malah menambah beban lagi. Data dari Badilak, Mahkamah Agung, bahwa dispensasi atau permohonan kawin, ya, karena kalau usianya belum mencapai 19 tahun itu kan harus ada dispensasi ya, izin kawin itu tinggi, cukup tinggi nih untuk dispensasi izin kawin. Tetapi menariknya, dispensasi izin kawin ini bukan di daerah yang mayoritas kawin anaknya tinggi, tetapi di daerah-daerah seperti Surabaya, Semarang. Nanti kita lihat kenapa faktornya seperti ini. Ternyata diantaranya adalah pergaulan bebas dan mereka kemudian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Iya enggak, Ibnu Sina? Kalau teman-teman sudah baca bahannya gitu. Jadi ternyata di daerah-daerah perkotaan itu perkawinan anaknya itu tinggi bukan karena dia miskin, tetapi karena tadi perkawinan yang kehamilan tidak diinginkan. Jadi hamil di luar nikah, married by accident, kira-kira begitu. Mei masih ada di Zoom, Mei? Meilia? Udah keluar dari Zoom? Ada? Siapa Ibu? Oke, kita lanjutkan. Siapa Ibu? Data Badilak tahun 2017 itu juga ternyata kawin anak menyebabkan perceraian yang tinggi. Bayangin ada 152 kasus 574 perceraian yang disebabkan karena kawin anak tadi. Jadi jangan dianggap sepele ya soal kawin anak ini. 1 dari 4 anak perempuan itu ternyata menikah loh di usia sebelum 18 tahun. Ada 375 anak perempuan itu menikah setiap hari, bayangkan. Ada 1,08% anak perempuan menikah sebelum 15 tahun. Dan ketika anak perempuan itu menikah, dia punya peluang lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat university. Bahkan dia punya kerentanan bisa mencapai 5 kali lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki terkait masalah reproduksinya. Jadi perkawinan anak ini punya dampak yang luar biasa. Kalau kita ngomongin fakta, banyak sekali anak-anak yang sudah dikawinkan di usia muda. Dampaknya itu mereka tertinggal dalam hal pendidikan, kesehatan yang terganggu, potensi angka kematian ibu tinggi, menurunkan kemiskinan kepada generasi selanjutnya, dan pada saat yang sama ada stunting, bahkan kematian pada bayi yang akan dilahirkan. Ini adalah dampak dari perkawinan anak, ya, termasuk pendapatan kotor negara itu menjadi beban. Jadi jangan dikira bahwa perkawinan anak itu menyumbang kesuksesan negara, enggak. Justru menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi negara. Pendidikan menjadi rendah, dan yang terpenting juga mereka juga rentan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Komplikasi kehamilan, karena reproduksinya belum siap nih, rahimnya belum siap, ada bayi, tiba-tiba ada bayi. Jadi bocah hamil gitu kan, anak itu hamil, maka dia sendiri punya persoalan terhadap reproduksinya. Ini yang tadi saya sampaikan, potensi meninggalnya itu lebih tinggi bagi orang-orang yang hamil di bawah usia 20 tahun. Gizi buruk. Gizi buruk itu terjadi salah satunya karena perkawinan anak juga. Jadi kasihan buat baby-baby yang akan dilahirkan. Ini data gizi buruk yang ada di beberapa provinsi ya, termasuk di Sumatera Barat yang tinggi juga persoalan gizi buruknya. Provinsi dengan energi kronik pada wanita usia subur. Ini data tahun 2007 sampai 2018. Persoalan ketika dia hamil itu
tetapi juga punya persoalan terhadap reproduksinya ternyata cukup tinggi ya, lagi-lagi karena perkawinan anak. Ini indikator fertilitas dan penggunaan kontrasepsi. Nah, ketika mereka hamil di bawah usia 19 tahun dan menikah di bawah usia 18 tahun, dia nggak punya negosiasi dengan suaminya. Jadi termasuk tidak punya pengetahuan tentang alat kontrasepsi. Termasuk juga pertolongan terhadap proses persalinan. Jadi akses terhadap kesehatan itu juga sangat terbatas ya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama karena persoalan kontrasepsi itu juga menjadi persoalan tersendiri bagi orang-orang yang tidak punya pengetahuan, informasi detail bagaimana prosesnya, pemakaiannya, dampaknya dan lain sebagainya, termasuk juga dalam hal persalinan dari tenaga medis. Karena setiap alat kontrasepsi itu punya dampak yang berbeda-beda bagi setiap orang. Dan baiknya memang dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya. Beberapa orang itu bahkan bisa menjadi pendarahan dan lain sebagainya. Teman-teman perempuan yang menikah sebelum 18 tahun itu hampir 2 kali ya. Banyak dari mereka yang bekerja di wilayah informal. Nah, kalau kita sudah ngomongin pekerjaan informal, maka gajinya itu juga akan terbatas. Kalau gajinya akan terbatas, maka secara ekonomi itu juga akan berdampak kepada kualitas pertumbuhan ekonomi keluarga mereka itu sendiri. Nah, teman-teman, lagi-lagi faktor informal ya, pekerjaan informal, faktor perkawinan anak itu juga menyumbang tingginya ya, pekerjaan informal. Bayangkan, kalau mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun ternyata menduduki pekerjaan informal itu mencapai 68,64%. Kita bandingkan dengan mereka yang sudah menikah di atas usia 18 tahun. Maka pekerjaan informalnya berkurang menjadi 50,62%. Kenapa begitu? Karena nggak punya skill. Yang lulusan S1 saja belum tentu langsung diterima kerja, belum tentu punya skill yang baik, apalagi yang tidak tamat pendidikan secara wajib. Ya, pendidikan dasar wajib. Karena kalau orang sudah menikah itu, dia tidak akan fokus lagi kepada pendidikan. Teman-teman, ini adalah indeks pembangunan manusia. Jadi kalau misalnya pendidikannya rendah, kemiskinannya merajalela, maka indeks pembangunan manusia juga menjadi rendah. Ini patokannya adalah DKI ya. Kalau dari data ini DKI itu 80,06%. Tapi kita lihat misalnya Aceh. Atau kita bandingkan dengan Sulawesi Barat. Atau kita bandingkan dengan Kalimantan Selatan. Ini akan berbeda setiap provinsi. Kenapa? Karena lagi-lagi kematangan seseorang dalam membina keluarga itu mendukung pertumbuhan pembangunan di sebuah negara. Kesejahteraan dan perkawinan anak. Kalau umur perkawinannya di bawah 18 tahun, maka kuintil 1 Q1-nya itu 26,8%. Jadi presentasi perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menurut kuintil 2018.